Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai pengelolaan arsip digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karina Sembiring-Gurki dengan rekan-rekan saya. Ini ya. Saya Lili Fatika Nukaini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengelolaan arsip digital. Definisi arsip digital yakni merupakan suatu cetakan yang berfungsi sebagai memori dalam suatu instansi. Tujuan dari arsip adalah untuk mengumpulkan informasi dan memudahkan pencarian kembali. Tidak semua dokumen dikatakan arsip. Dokumen bisa dikatakan sebagai arsip apabila satu, dokumen tersebut masih memiliki manfaat bagi organisasi, instansi, ataupun perseorangan, baik untuk saat ini atau masa depan. Yang kedua, dokumen tersebut karena masih memiliki manfaat, maka perlu adanya sistem penyimpanan agar mudah ditemukan kembali saat akan digunakan. Pemerintah Indonesia mendukung dan menciptakan infrastruktur pengelolaan arsip digital. Hal ini ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, yaitu Sambas dan Henry 2016. Yang pertama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 Ayat 3. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7. Dan yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tahap pengelolaan arsip digital. Yang pertama, penciptaan atau penyimpanan arsip. Yang kedua, pengklasifikasian arsip digital. Yang ketiga, distribusi arsip digital. Yang keempat, pemanfaatan arsip digital. Yang kelima, pemeliharaan arsip digital. Dan yang keenam, penyusutan arsip digital. Selanjutnya, penciptaan atau penyimpanan arsip. Arsip digital dapat dibuat dan disimpan secara bersamaan. Setelah arsip digital dihasilkan, arsip perlu dikirim. Ada beberapa teknik untuk mengirimkan arsip, diantaranya yaitu yang pertama, pemindaian. Proses pemindaian dokumen fisik untuk membuat data dan gambar digital. Yang kedua, konversi. Proses mengubah dokumen menjadi data gambar permanen. Dan yang ketiga, impor, yakni transfer data secara elektronik ke dalam sistem pengarsipan elektronik dokumen atau EDM. Ada 3 metode utama untuk menyimpan arsip elektronik, yakni online, offline, dan mirrorless. Baik, selanjutnya mengenai proses pengklasifikasian arsip digital. Dalam proses pengklasifikasian arsip digital, ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan agar semuanya lebih teratur dan mudah diakses. Pertama, kita perlu menentukan kategori arsip. Ini berarti kita membagi arsip berdasarkan apakah arsip itu masih aktif digunakan, sudah tidak sering dipakai, atau harus disimpan secara permanen. Hal ini dilakukan supaya kita bisa menyimpan dan mengaksesnya dengan mudah saat dibutuhkan. Kemudian ada penetapan aksesibilitas. Di tahap ini kita mengelompokkan arsip berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Jadi hanya orang-orang yang berwenang yang bisa mengaksesnya. Selanjutnya kita perlu mengatur format dan penyimpanan arsip. Arsip bisa berupa dokumen, gambar, atau video. Jadi kita simpan di tempat yang sesuai. Kita bisa memilih penyimpanan online, offline, atau nearline tergantung kebutuhan. Terakhir ada sistem kearsipan elektronik. Ini adalah penggunaan sistem manajemen arsip digital yang otomatis yang membantu kita mengelola dan mencari arsip dengan lebih mudah.
Sekarang kita bahas metode yang bisa diterapkan dalam mengklasifikasikan arsip digital. Pertama, kita bisa mengelompokkan arsip berdasarkan struktur organisasi. Ini artinya arsip dibagi sesuai divisi yang membuatnya. Misalnya ada arsip dari divisi keuangan, SDM, atau pemasaran. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan arsip berdasarkan fungsi. Di sini arsip dibagi sesuai dengan fungsinya dalam organisasi, seperti arsip tentang pengembangan produk atau administrasi. Selanjutnya ada pengelompokan berdasarkan waktu. Di metode ini arsip dibagi sesuai periode waktu tertentu, seperti arsip bulanan, tahunan, atau periode kerja. Kemudian kita bisa menggunakan sistem kode arsip. Ini berarti kita memberikan kode unik pada setiap dokumen, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mencari arsip tertentu. Kemudian yang terakhir ada tagging atau metadata. Di sini kita menambahkan informasi yang menjelaskan isi arsip seperti penulis atau kata kunci tertentu. Setelah kita menyimpan arsip elektronik, langkah selanjutnya adalah memindahkan dan menggunakannya. Di tahap ini, arsip digital digunakan untuk berbagai tugas administrasi seperti menyalin, menggandakan, mengedit, atau menyimpannya kembali. Nah, saat kita mendistribusikan arsip, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus memilih media yang sesuai untuk pemindahan, bisa menggunakan penyimpanan cloud atau perangkat fisik seperti hard drive, dan pastikan pengiriman dilakukan dengan aman. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan faktor keamanan, ukuran file, dan infrastruktur yang tersedia. Kita harus memastikan bahwa cara kita memindahkan arsip sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian, kita juga perlu menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, penggunaan kata sandi, dan kontrol akses untuk melindungi arsip dari akses tidak sah dan kerusakan selama proses distribusi. Setelah itu, kita mentransfer catatan elektronik, dan yang terakhir adalah memvalidasi data. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dipindahkan sesuai dan tidak ada yang hilang. Pemanfaatan arsip digital sebenarnya mirip dengan arsip konvensional. Menurut Anna Pujiastuti, ada 4 kepentingan utama dalam pemanfaatan arsip. Yang pertama, arsip sebagai kebutuhan hidup manusia. Di zaman modern ini, dokumen seperti akta kelahiran, KTP, SIM, dan ijazah sangat penting karena merepresentasikan identitas pemiliknya. Yang kedua, arsip berfungsi sebagai barang berharga bagi administrasi organisasi. Bagi sebuah organisasi, arsip berisi banyak sumber data dan informasi tentang semua aktivitas yang telah dilakukan. Selanjutnya, arsip juga berfungsi sebagai barang bukti otentik. Semua status, kewenangan, hak, dan kewajiban tertumpu pada arsip. Terakhir, arsip berfungsi sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan modern. Dengan kemajuan teknologi, manusia menggunakan arsip untuk menyimpan rekaman aktivitas. Contohnya, video liburan ke Bali bersama keluarga 5 tahun yang lalu. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan arsip digital. Nah, tahapan dalam memelihara arsip digital yaitu yang pertama, 1. Pengamanan arsip digital. Contohnya seperti arsip digital harus dienkripsi jika file disimpan di cloud atau pada server yang dapat diakses secara publik, jadi file tersebut hanya bisa dibuka dengan menggunakan password khusus. Lalu yang kedua yaitu memelihara lingkungan penyimpanan. Contohnya seperti menggunakan penyejuk udara di ruang server untuk mencegah kerusakan perangkat akibat suhu yang terlalu tinggi. Lalu yang ketiga, pemantauan sistem arsip. Contohnya seperti selalu memantau secara berkala sistem manajemen arsip digital untuk mendeteksi masalah seperti penyimpanan yang hampir penuh. Lalu keempat, pemantauan alat arsip dokumen digital. Contohnya seperti memastikan scanner atau printer yang digunakan untuk scanning dokumen fisik selalu berfungsi dengan baik. Kemudian ada langkah-langkah penyusutan arsip digital. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi arsip tidak aktif. Dalam hal ini, kita perlu menyeleksi arsip yang tidak lagi digunakan berdasarkan penggunaan terakhir dan relevansinya bagi organisasi. Nah, contohnya seperti laporan keuangan perusahaan tahun 2005 yang sudah tidak digunakan dalam operasional harian dan tidak lagi diakses. Lalu yang kedua, mengevaluasi nilai arsip. Di sini, kita menilai apakah arsip memiliki nilai hukum, administratif, atau historis. Arsip yang masih bernilai akan disimpan dalam jangka panjang.
Hal yang ketiga, memindahkan ke penyimpanan jangka panjang. Arsip yang masih penting tapi tidak aktif dipindahkan ke penyimpanan aman seperti pusat arsip elektronik. Lalu yang keempat yaitu memusnahkan arsip. Arsip yang tidak lagi diperlukan dimusnahkan secara permanen sesuai prosedur hukum untuk mencegah kebocoran data. Lalu yang terakhir yaitu menerapkan jadwal retensi arsip digital. Pada tahap ini, proses penyusunan dilakukan berdasarkan JRA untuk menentukan kapan arsip dipindahkan atau dimusnahkan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Arsip memiliki peran penting sebagai memori dalam suatu instansi. Dukungan pemerintah terhadap penciptaan arsip digital tercermin dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang tentang Kearsipan dan Kebijakan E-Government. Tahapan dalam pengelolaan arsip digital meliputi penciptaan, pengklasifikasian, distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Dengan mengikuti tahapan ini, arsip digital dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan organisasi yang berdampak pada efisiensi pengelolaan informasi di era digital. Baik, sekiranya itu materi yang bisa kita sajikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.